Contoh berikutnya adalah yang berbentuk ini. Jika dy itu hanya didampingi oleh fungsi yang tergantung pada variabel y saja dan dx didampingi oleh fungsi yang tergantung pada variabel x saja. Nah, kalau kita lihat ini contohnya 8y dy ditambah 4x dx sama dengan 0 dengan nilai awal y sama dengan 2 pada x sama dengan 3. Nah, ini kan dy itu hanya didampingi oleh fungsi yang tergantung pada y saja dan dx didampingi oleh fungsi yang tergantung pada variabel x saja. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan atau menemukan solusi dari persamaan diferensial ini dengan integral langsung. Jadi langsung saja integralkan tiap suku ini tadi di soalnya, tambahkan simbol integral di sini, tambahkan simbol integral di sini, tambahkan simbol integral di sini. Nah, ingat setiap kali menuliskan simbol integral itu kan harus ada dx atau dy. Nah, kalau 0 itu terserah, boleh integral terhadap dx atau boleh integral terhadap y, terserah. Akan sama saja karena integral dari 0 terhadap variabel apapun itu selalu hasilnya sama dengan c, selalu begitu. Jadi integral dari 0 terhadap variabel apapun selalu c. Nah, kita integralkan 8y terhadap y, itu hasilnya adalah 8y pangkat 2 per 2. Kemudian integral dari 4x terhadap x itu adalah 4x pangkat 2 per 2. Ingat, hasil integral pangkat ditambah 1, kemudian ada penyebut yang sama dengan pangkat. Nah, berikutnya integral dari 0 terhadap x adalah c. Mau integral 0 terhadap y juga hasilnya adalah c. Langkah berikutnya kebetulan ini bisa disederhanakan. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi suku yang pertama adalah 4y kuadrat ditambah 4 bagi 2 adalah 2. Jadi yang suku yang kedua adalah 2x kuadrat sama dengan c. Sudah diperolehlah, itulah dia solusi umumnya. Terakhir, berikutnya solusi khususnya. Solusi khusus hanya dapat ditemukan jika memang ada informasi seperti ini, yaitu informasi nilai awal. Jika tidak ada informasi nilai awal seperti ini, atau dengan kata lain soalnya hanya begini saja, maka kita tidak bisa menemukan solusi umum khususnya. Yang bisa diselesaikan hanya solusi khususnya saja. Tapi kan ini nilai awal diketahui ya. Sama caranya dengan yang soal nomor 1 tadi, menemukan solusi khusus itu gampang sekali, yaitu hanya ganti saja nilai y dan x sesuai dengan informasi yang ada di soal, masukkan ke solusi umum. Nah, di soal kan y sama dengan 2, x sama dengan 3. Masukkanlah ke solusi umum ini. Solusi umumnya 4y kuadrat tambah 2x kuadrat sama dengan c. Ganti y-nya dengan 2 sesuai dengan soal. Ganti juga x-nya dengan 3 sesuai dengan soal. Jadi ya sudah 4 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 3 kuadrat sama dengan c. 2 kuadrat 4, 4 kali 4 16. 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18 sama dengan c. 16 tambah 18 adalah 34. Jadi diperoleh c sama dengan 34 sehingga solusi khususnya adalah 4y kuadrat tambah 2x kuadrat sama dengan 34. Sudah, inilah dia solusi khususnya. Jadi beda solusi umum dengan solusi khusus adalah di dalam solusi umum masih ada konstanta yang belum kita ketahui nilainya. Tapi pada solusi khusus nilai konstanta itu sudah diketahui, sudah bisa diperoleh nilainya. Itu beda solusi umum dengan solusi khusus. Berikutnya contohnya adalah dy per dx sama dengan x pangkat 3 kali 2 kurang x dengan nilai awal y sama dengan 1 pada x sama dengan 0. Nah, fungsi ini itu adalah fungsi yang tergantung pada variabel x saja, jadi sama seperti bentuk yang ini. Nah, kita bisa lakukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, maka bisa lakukan sama persis dengan cara yang soal nomor 1 tadi, yaitu pindahkan saja dx ini ke kanan. Jadi dy di kiri tersisa dy sama dengan x pangkat 3 kali 2 kurang x dx. Nah, tambahkan simbol integral atau integralkan masing-masing ruas, jadi integral dy sama dengan integral dari x pangkat 3 dikali 2 kurang x dx. Nah, kita sederhanakan dulu ini karena perkalian antara fungsi untuk diintegralkan itu tidak bisa langsung. Jadi kita kalikan dulu, yang integral dy-nya biarkan tetap x pangkat 3 dikalikan 2, yaitu ini dia, dikurang x pangkat 3 kali x, ini dia. dx, kita sederhanakan dulu ini, di ruas kiri tetap saja integral dy, dan di ruas kanan integral dari 2 kali x pangkat 3 adalah x pangkat 3, 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 dikali x adalah x pangkat 4, kemudian terhadap x. Nah, integralkanlah integral dari dy sama seperti penjelasan yang di soal nomor 1 tadi, ini hasilnya selalu y. Berikutnya integral dari 2x pangkat 3 terhadap x adalah 2x pangkat 4 per 4, dikurang integral dari x pangkat 4 adalah x pangkat 5 per 5. Kemudian tambah c, di sini ditambahkan c karena ini kan integral tak tentu. Nah, ini kebetulan bisa disederhanakan bagian sini saja, tapi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2, makanya di sini x pangkat 4 per 2 karena 2-nya hilang, 4 yang di sini dibagi 2 tersisa 2, dikurang x pangkat 5 per 5 ditambah c, ini dia. Nah, jadi diperoleh itu dia sebagai solusi umumnya. Berikutnya solusi khususnya adalah tadi kan diketahui di soal nilai awalnya y sama dengan 1 dan x sama dengan 0. Jalankanlah ini, ganti y dengan 1,
ini dia, dan ganti X yang 2 ini dengan 0, ini dia. Jadi Y tetap jadi 1, X pangkat 4 per 2 jadi 0 pangkat 4 per 2 dikurang X pangkat 5 per 5 jadi 0 pangkat 5 per 5. Kemudian ini tambah C. Kemudian di rows kiri tetap 1 sama dengan 0 pangkat 4, 0 pangkat berapapun adalah 0, 0 bagi 2 adalah 0. 0 pangkat 5 adalah 0, 0 bagi 5 adalah 0. Ditambah C, jadi di rows kanan yang tersisa hanya C saja karena 0 kurang 0, 0, 0 tambah C adalah C. Jadi kita peroleh C-nya sama dengan 1. Udah, dapatlah solusi khususnya yaitu dengan mengganti C dengan 1. Yaitu solusi khususnya Y sama dengan X pangkat 4 per 2 dikurang X pangkat 5 per 5 ditambah 1.